Welcome back lagi sama gue di S Channel. Kali ini ya gue lagi jalan pakai mainan baru gitu kan. Gue kemarin baru daftar Grab bareng sama bokap, jadi harusnya akun gue masih fresh. Nah gue nggak tahu nih ya kan, apakah akun fresh ini memang seperti omongan orang kebanyakan, yaitu kalau memang akunnya masih fresh atau masih baru akan dikasih terus-terusan atau enggak atau gimana. Tapi yang gue yakin satu hal, kalau dalam kondisi begini gue rasa sih juga ordernya nggak akan banyak, tapi ya kemungkinan sedikit lebih banyak dibanding yang teman-teman yang lain, ada kemungkinannya benar. Cuman kita nggak tahu, kita buktiin aja. Nah, gue mau sedikit berbagi cerita lagi tentang pengalaman gue kemarin. Kemarin itu gue start sekitar jam 9. Hari ini gue start itu sekitar jam 10 mau setengah 11. Itu gue kemarin, kita fokus di yang kemarin, itu gue dapat sekitar 8 trip dengan total pendapatan bersih. Itu gue kemarin dapat cuman 280.000 FYI. Gue bawa Wuling Convero yang bensinnya nggak irit-irit amat. Kemarin gua tes itu, gua kemarin jalan 180 kilo untuk sampai ke rumah, dan itu plus idle ya, dalam artian gua kosong pulang, itu gua dapat segitu. Argo 390, bensin 100.000, gua take home 280.000. Itu untuk kemarin. Nah kita juga nggak tahu gimana kelanjutannya. Hari ini gue juga baru keluar tadi, gue baru dapat satu juga, itu cuman 30 ribuan, dan gue belum tahu nanti akan dapat berapa, tapi coba sama-sama dilihat aja. Nah, menyangkut bahasan kemarin yang di Grab, ini sih pengalaman gue yang mungkin juga kalau teman-teman yang lama udah pada tahu, cuman kalau buat yang baru-baru ya sama-sama belajar, koreksi kalau salah gitu kan. Hanya sekedar berbagi. Jadi kemarin itu sempat ada omongan kan waktu di training, bahwa kalau saldo top up lo kurang dari 30.000, lo nggak akan dapet yang namanya order. Menurut gua, berdasarkan pengalaman gua kemarin, itu salah. Masih bisa dapat order. Yang bener adalah kalau misalkan di tempat tersebut nggak ada lagi driver kecuali lu, atau mungkin ya performa lo bagus atau gimana, karena gue juga belum tahu banget gimana cara si Grab ini ngitung KPI-nya untuk si driver. Kalau di Gojek series kan asal lu rajin dalam tanda kutipnya, bukan on beat terus-terusan atau 24 jam lu on ya, dalam artian lu jalan, lu bener, lu nggak macem-macem, nggak ada report dari konsumen, itu lu dinilai baik. Nah kan, nah kalau memang penilaian lu baik, nah itu lu bisa dapat order kalau di Gojek series. Nah kalau di Grab sendiri kemarin pengalaman gua itu, gua bisa buktiin bahwa omongan kemarin yang di training suruh ngisi top up itu agak-agak nggak 100% bener, karena kalau di omongan itu kan kalau lu saldo lu di bawah 30.000 katanya lu nggak dapat order sama sekali. Nah tapi nyatanya gue kemarin masih tetap dapat order. Tapi pertanyaannya, bang gimana kalau pada saat lo dapat order deposit lu nggak cukup atau top up lu nggak cukup? Nah ini yang tricky. Kenapa gue bilang tricky? Karena kalau saldo di dompet driver lo ada, dalam artian bukan saldo top up ya, gue lupa sebutannya. Ada saldo top up, ada saldo yang istilahnya yang bisa lo withdraw. Nah kalau saldo yang bisa lo withdraw itu cukup, nah itu akan ada potongan langsung. Jadi auto switching dari situ dimasukin langsung ke saldo top up lo buat nutupin kekurangan. Alhasil saldo top up di Grab tidak bisa minus seperti di Gojek series. Selalu saldonya 0 atau positif, nggak bisa minus itu. Nah kalau saldo di dompet drivernya itu yang bisa di withdraw itu nggak ada, nah gua nggak tahu dah, karena gua belum dapat pengalamannya. Tapi nanti coba dicek sama-sama gimana. Tapi overall dari karakteristik konsumen dan lain-lainnya, gua rasa
kalau di Grab agak-agak sedikit lebih strict dibanding di apa tuh namanya Gojek series, karena ada bau rokok sedikit aja dikomplain, ada apa dikomplain. Ya nggak komplain keras sih, cuman sekedar menanyakan, Pak nih kok begini, Pak nih kok begini. Itu yang gua rasakan. Jadi ya harap berhati-hati buat armada pasukan hisap. Kalau mau ngerokok usahakan di luar dari mobil, jangan lu ngerokok di mobil. Itu kalau yang gua rasain. Jadi biar nggak dapat komplainan, biar lu jalan juga tetap lancar. Gua sih belum pernah full day banget karena kemarin tadinya niatnya mau gua pentokin, tapi karena si Wuling ini lagi bermasalah kayak yang video kemarin lo lihat, itu ban depan gua sempat gua temukan retak atau bocel-bocel. Alhasil gua tukar dulu ke belakang karena kita safety first ya, daripada kalau amit-amit ngejedor gitu kan. Ya gue sih terus terang gue lebih prefer jedor belakang daripada jedor depan, karena kalau jedor belakang ya istilahnya lebih gampang dikendalikan daripada jedor depan. Itu yang gue rasakan. Jadi gue kemarin sehari Jumat itu malam gue bongkar ban itu sendirian dan badan gue rada pegel-pegel. Jadi kemarin gue nggak sempet jalan juga. Tadinya juga hari Minggu ini gue mau keluar subuh, tapi nggak jadi. Biasanya kalau gue triknya adalah gue keluar subuh. Jadi beruntunglah untuk orang-orang seperti gue yang di lingkungan rumahnya itu ada kaum elit, dimana kalau di kaum elit itu biasanya ada flight crew. Ya, kenapa gue bilang flight crew? Karena itu bisa aja yang lo bawa pilot, bisa yang lo bawa itu pramugara atau pramugari yang males ikut jemputan dari maskapainya. Nah, kalau lo dapet yang kayak gitu, itu lumayan. Hitungannya lo dapet itu buat ngebom satu hari, buat duit bensin lo. Itu biasanya kalau dari rumah gua ke bandara tuh 120 ribuan atau 130 ribuan. Itu kalau di mobil gua udah bisa jalan 200 kilo untuk satu hari. Sisanya tinggal lu cari untungnya sampai secapek lu. Kalau udah capek pulang. Tuh niat gua tadi, tapi niat hanya sekedar niat karena gua capek. Jadi gua keluar siang. Walaupun cuaca sekarang lagi mendukung ya kan, mendung-mendung nggak jelas, tapi kayaknya yang jalan-jalan efek Covid sama tanggal tua ya jadi impactnya double. Jadi rada sepi. Alhasil gue geser. Walaupun untuk geser sebenarnya kalau di mobil nggak kayak di motor ya. Karena kalau di motor lu geser, lu nggak usah mikir bensin. Karena seliter lu bisa jalan 40-50 kilo, lu mau geser kemana aja ya nggak terlalu jadi permasalahan kalau buat gue. Tapi kalau di mobil, apabila lu mau berpindah lokasi, usahakan lu mappingnya yang bener. Lu harus pelajari di lingkungan sekian nyampe sekian, jam sekian nyampe jam sekian, ya kan? Itu yang rame di mana, yang enak di mana buat cari order. Karena kalau lu salah mapping, ya kan, bensin mobil lu kebuang sia-sia. Itu sedikit tips and trick dari gua. Dan menyambung lagi nih, ini jadi topik gado-gado, ya kan? Untuk top up biar lebih hemat, kemarin gua udah sempet bahas masalah top up, yaitu pakai satu Grab kios. Kalau lu ada saudara lu atau ada istilahnya satu tongkrongan gitu kan, lu tumbalin dah tuh satu akun. Jadi biar kena OVO nya cuma 1000 perak. Dan top up itu yang gue baru tahu 100.000 itu gratis administrasi yang gopek itu. Kalau yang gocap lu kena gopek, jadi lu kena cenggo. Tapi kalau lu top up 100.000 misalnya nih, lo mindahin dari BCA atau dari bank apapun lah, kalau gua kan punyanya BCA ya, dari BCA ke OVO gua kena 1000, dari OVO nya Grab kios ke deposit driver itu gua gratis kalau 100.000. Tapi kalau gocap lo kena gopek. Itu yang gua alamin dan gua tahu. Jadi ya sedikit tips and trick. Tapi kalau mau top up cepet juga gue rasa kayaknya kebanyakan kalau lagi kayak gini.
musim sepi. Cuman nggak tahu juga ya, kalau kayak kemarin gue top up sih cepet kurang. Dalam artian gue top up gocap itu kurang kemarin, jadi gue top up lagi di jalan cepet. Dan hari ini gue top up lagi, jadi saldo gue sebenarnya ada 140.000 saldo top up gue. Tapi entah kenapa udah gue siapin top upnya, Dewi Fortuna tidak sama gue, ya kan? Hari ini zong. Nggak hari ini sih, sampai detik video ini gue buat, gue masih belum dapat order kakapan. Tapi who knows, nanti kita lihat aja. Semoga hari ini bisa menjadi sesuatu buat gua. Tetap berusaha, tetap semangat. Ingat, ini adalah usaha bukan kerja. Kenapa gue bilang ini adalah usaha bukan kerja? Karena kalau lo kerja, itu mindset gua adalah lo kerja untuk digaji, ya kan? Tapi kalau lo usaha atau dagang, lo untuk mendapatkan profit, nah, atau keuntungan. Jadi pada saat toko lo rame, ya lo buka toko lo. Kalau toko lo sepi, ya kan, ya mending lo pulang. Ngapain lo buka toko, tutup aja tokonya. Itu kalau gua. Jadi ya lo nggak capek di jalan, lo nggak banyak buang duit di jalan. Ini pun gue juga udah ngarah pulang ke dekat rumah. Kalau dapet ya udah, kalau nggak dapet ya gue tunggu di rumah. Karena konsep gue begitu. Semoga bisa ditiru sama teman-teman, biar pundi-pundinya makin banyak. Dan satu hal lagi terakhir sebelum gua tutup, ya enggak, kalau teman-teman punya duit, ya enggak, coba disimpan, coba dipikir, coba create sesuatu atau membuat sesuatu usaha lain selain ini. Bukan karena ini tidak menjanjikan, ya kan, tapi satu hal, pada saat teman-teman menjadi seorang driver online, itu kan, ya teman-teman cuma seorang driver. Karena seorang driver kemungkinannya kecil sekali untuk bisa masuk menjadi bagian dari aplikator secara seutuhnya. Dalam artian teman-teman nggak mungkin jadi orang aplikator, dalam artian kayak mungkin staffnya, supervisor, R&D team, ataupun apapun itu. Kemungkinannya teman-teman tidak akan menjadi itu. Tapi teman-teman hanya bisa menjadi driver. Yang kebanyakan orang-orang lakukan, ya rasakan, ya itu. Jadi duit yang ada teman-teman kumpulin, ya kalau bisa teman-teman create sesuatu yang berguna buat nantinya. Contoh, teman-teman bisa ekspansi, buka GrabFood, GoFood, atau buka warung kelontong. Itu hal-hal simpel yang teman-teman bisa lakukan dengan modal minim, nantinya diputar lagi. Atau teman-teman bisa buka antar jemput sekolah, kayak yang gue lakuin. Karena teman-teman pastinya kalau buat yang orang-orang gokar, grabcar pasti udah punya mobil. Create lah mobil-mobil tersebut buat istilahnya jadi kendaraan mandiri, ngerawat mobilnya sendiri istilahnya kan, nyervis sendiri, ya itu yang cakep. So sekian dari gua. Moga-moga beberapa tips and trick dari gua bisa kepake, karena ini udah gua pelajarin cukup lama, baik di Grab, di delivery ataupun apapun itu, gua belajar di situ. Entah kenapa juga akun-akun yang lain juga lagi pada diem, jadi ya sudahlah, nikmatin aja. Dan ya sudah, jalani saja kehidupan ini walaupun lagi berat. Stay tune terus. Thank you for watching. Gua YS, gua mohon maaf.